wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Darmawan, NPM 19640132, dosen pengajar yaitu Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Pengertian sejarah Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang segala pernak-pernik yang terkait dalam sejarah Islam, terlebih dahulu kita akan dipaparkan tentang dasar atau pengertian sejarah Islam supaya diperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Sejarah Islam terdiri dari 4 unsur berbentuk dalam satu kesatuan, yakni sejarah dan kata Islam. Berikut adalah dipaparkan pengertian masing-masing dan pengertian secara utuh dari kedua rangkaian kata tersebut. Pertama, akan kita bahas pengertian dari kata sejarah. Langkah pertama kita telah dari segi makna etimologis. Secara etimologis, kata sejarah oleh para ahli sering disamakan dengan istilah dalam bahasa Arab disebut dengan tarik atau kata ark, yang berarti menulis atau mencatat, dan pencatatan tentang waktu atau peristiwa. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan bahwa istilah ini hanya berasal dari kata tersebut. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa istilah sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarah, yang berarti pohon atau silsilah. Di sini makna silsilah tampaknya lebih tertuju pada makna pendanan tarik tadi, atau demikian pandangannya sama gambar suatu rangkaian geologi, yaitu pohon keluarga mempunyai kaitan erat antara akar, batang, cabang, ranting, dan daun, serta buah. Dalam pengertian ini, sebagian pohon sejarah sering dipahami sebagai cerita masa lalu mempunyai akar yang menjadi asal muasal peristiwa yang dikenal sepanjang waktu. Dalam perspektif ini, akar pohon yang baik akan menumbuhkan batang pohon yang besar, kokoh, yang tinggi, serta pertumbuhan ranting, daun, bunga, dan buah bermanfaat bagi manusia. Demikian pula dengan sejarah. Kalau ia memiliki titik awal yang baik, maka ia melahirkan budaya serta cabang-cabang seperti ekonomi, politik, bahasa, dan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan karya seni teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Semua elemen-elemen pohon ini mempunyai hubungan yang erat, meskipun yang sering dilihat oleh manusia pada umumnya hanyalah batang pohon saja. Akan tetapi batang pohon yang tidak dari peran akar. Inilah filosofi sejarah yang dimiliki kaitan erat pada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Sumber sejarah Islam. Bersumber sejarah seringkali disebut juga data sejarah. Perkataan data merupakan bentuk jamak dari kata datum bahasa Latin yang berarti pemberitaan. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengelolaan, penyeleksian, dan pangkat sejumlah sumber yang berketersediaan pada dasarnya adalah data verbal, sehingga membuka kemungkinan bagi penelitian sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahannya, asal-usul atau urutan menyampaikan, dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dibagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Sumber-sumber demikian menurut urutan penyampaian dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Dapat pula sumber-sumber itu menurut tujuannya dibagi atas sumber-sumber formal dan informal. Berikut ini adalah dijelaskan lebih lanjut tentang jenis sumber sejarah berdasarkan bahannya. A. Sumber tertulis. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan dalam arti sempit bisa disebut dengan dokumen. Adapun dokumen dalam arti luas juga meliputi momen, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Data yang tercantum dalam bahan-bahan dokumenter itu pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, terutama tentang permasalahan yang tidak dapat diobsesikan lagi atau tidak dapat diingat lagi. Namun bahan-bahan itu sering tidak lengkap, tidak korespondensi,
dengan model konseptual, bahkan tidak memuat sama sekali kesimpulan. Dalam pengertian ini, sebagai pohon, sejarah sering dipahami sebagai cerita masa lalu, mempunyai akar yang menjadi asal muasal peristiwa yang dikenal sepanjang waktu. Dalam perspektif ini, akar pohon yang digunakan yang baik yang menumbuhkan batang besar kokoh yang bermanfaat bagi manusia. Demikian pula budaya serta cabang-cabangnya, seperti ekonomi, politik, bahasa, serta ilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan menumbuhkan karya seni dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Semua elemen pohon ini mempunyai hubungan yang erat, meskipun yang sering dilihat oleh manusia pada umumnya hanyalah batang pohon saja. Akan tetapi adanya pohon dan buah tidak lepas dari peran akar. Inilah filosofi sejarah yang memiliki terkait erat antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.